Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan mengakui kekalahan. Kata-kata Fang Yuan masih tertinggal di telinga kerumunan. Seketika, hampir semua Master Gu peringkat 2 di bawah bangunan batu memandang Fang Yuan dengan heran. Fang Yuan mengabaikan mereka, dia memegang lengannya dan berdiri di tempat dengan ekspresi acuh tak acuh. Mengakui kekalahan. Dia langsung mengakui kekalahan. Apakah saya salah mendengarnya? Dia Fang Yuan. Dia bahkan tidak punya nyali untuk keluar, haha. Kami mengakui kekuatan Xiong Li, dia memang kuat. Tetapi bahkan jika Anda ingin mengakui kekalahan, setidaknya lakukan itu setelah formalitas. Dengan langsung mengakui kekalahan, dia tidak hanya menunjukkan bahwa dia pengecut, dia bahkan menodai klan. Bisikan itu seperti riak di danau yang tenang. Tatapan Gu Master berubah dari terkejut menjadi jijik, cemoohan, dan sombong. Banyak Master Gu klan Gu Yue merasa tidak nyaman, tatapan dari Master Gu klan Xiong dan Bai seperti jarum tak terlihat, menusuk harga diri mereka. Fang Yuan adalah anggota klan Gu Yue, dengan dia langsung mengakui kekalahan, ini membuat mereka merasa benar-benar terhina. Bagaimana kamu bisa mengakui kekalahan? Fang Yuan, kamu adalah pria desa Gu Yue, berdiri dan bertarung dengan berani dengan Xiong Li. Bahkan jika kamu kalah, itu tidak akan menjadi sesuatu yang serius. Jika kamu bahkan tidak punya nyali untuk keluar, maka itu benar-benar akan membuang martabat kita. Beberapa Master Gu klan Gu Yue berteriak dan mendesak Fang Yuan untuk menerima tantangan. Fang Yuan acuh tak acuh, baginya, kata-kata ini seperti anjing yang menggonggong. Yang disebut nama, wajah, dan kehormatan hanyalah kue yang dilukis di atas kertas, belenggu yang digunakan oleh para petinggi untuk mengikat anggota organisasi. Master Gu ini juga anjing yang diikat. Xiong Li menatap Fang Yuan dan tiba-tiba tertawa, saya benar-benar kecewa. Apakah seperti ini keberanian desa Gu Yue? Gu Yue klan Gu Masters tampak tidak sedap dipandang ketika mereka mendengar ini. Tawa terbahak-bahak datang dari sisi desa Xiong, dan bahkan Master Gu desa Bai memandang klan Gu Yue dengan ejekan. Orang-orang di sekitar Fang Yuan mulai menjauh. Semua orang menjauh darinya, wajah mereka dipenuhi dengan rasa malu. Segera, tidak ada seorang pun dalam jarak 5 langkah dari Fang Yuan. Fang Yuan berdiri sendirian. Jalan saya atau jalan raya, ekspresinya tenang berlawanan dengan sekitarnya. Yang lain menyukai reputasi yang berani, tetapi Fang Yuan mencemoohnya. Ini membuat orang lain membencinya. Karena Fang Yuan membenci ketenaran, dia menolak nilai-nilai masyarakat. Menyangkal sistem nilai ini adalah menolak orang-orang yang menjalani hidup mereka mengikuti nilai-nilai ini. Orang lain secara alami tidak akan menyangkal nilai-nilai mereka sendiri, jika tidak, mereka akan merasa bahwa mereka hidup dengan cara yang salah. Dengan demikian, mereka secara tidak sadar mulai menolak dan memboikot Fang Yuan. Orang yang berhati lemah akan dikalahkan oleh penolakan seperti itu dan mereka akan mengubah diri mereka agar sesuai dengan publik. Namun, Fang Yuan membutuhkan penolakan seperti itu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan jadi dia harus menyendiri. Pada saat yang sama, orang-orang ini tidak layak berteman. Dalam ingatannya, 3 desa Gunung King Mao hampir tidak selamat dari gelombang serigala, tetapi kecelakaan 2 tahun kemudian akan benar-benar menghancurkan mereka dan mengubah seluruh Gunung King Mao menjadi daerah yang sunyi. Yang dibutuhkan Fang Yuan adalah menggunakan waktu ini untuk meningkatkan dirinya sebanyak mungkin, lalu meninggalkan klan dan menghindari bencana fatal. Gu Yue Kingsu, Master Gu peringkat 2 nomor 1 di klan Gu Yue, tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri melihat situasi ini. Xiong Li, bagaimana kalau bertanding denganku? Hehe, apa yang akan kita bersaing? Xiong Li tersenyum, tetapi ekspresinya serius. Gu Yue Kingsu tidak memandang Xiong Li, dia sedikit mengangkat telapak tangannya dan diam-diam menggerakkan esensi purbanya, matanya dengan waspada menatap pohon anggur hijau yang perlahan tumbuh keluar dari telapak tangannya. Dia dengan tenang berkata, mari kita bersaing dengan kekuatanmu. Jika kamu bisa melepaskan diri dari ikatan pohon anggur hijauku, aku akan mengakui kekalahan. Apakah tidak apa-apa? Hehe, saran bagus, mari kita lakukan seperti itu. Xiong Li menyeringai, matanya memperlihatkan cahaya terang.
Dia dalam hati berpikir, saya sudah memiliki kekuatan beruang dan menggabungkannya dengan peningkatan kekuatan dari Grand Bear Gu, saya memiliki kekuatan dua beruang. Meskipun pohon anggur hijau itu tangguh, saya memiliki jaminan mutlak untuk memecahkannya dengan kekuatan dua beruang. Xiong Jiang menang melawan Bai Bingyi dan jika saya mengalahkan King Su, itu akan memberi kami reputasi yang bagus. King Su tersenyum lembut. Tanpa berbicara, dia mengulurkan kedua tangannya, dua tanaman merambat hijau tumbuh dari telapak tangannya. Seperti dua ular piton hijau yang gesit, kedua tanaman merambat memanjat Xiong Li dan memutar di sekitar tubuhnya. Tangan Xiong Li ada di pinggangnya, tanaman merambat hijau melingkar di sekitar kedua lengannya dan langsung membuat selusin lingkaran di sekelilingnya, mengikat erat tangannya dengan punggungnya. Para Gu Master di tempat kejadian tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari kontes ini. Silahkan, King Su berkata kepada Xiong Li. Xiong Li membuka matanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan mulai mengerahkan kekuatan. Setiap otot di tubuhnya tampak menonjol seperti benjolan di atas batu besar. Kekuatan beruang. Boom! Tanaman merambat hijau mulai patah di bawah kekuatannya yang luar biasa. Hahaha, saudara King Su. Sepertinya pemenang kontes ini milikku. Xiong Li menggunakan kekuatannya untuk membebaskan diri, tetapi dia masih memiliki cukup energi untuk melakukan percakapan. Senior King Su, Fang Zheng gugup dan tangannya berkeringat. Master Gu klan Gu Yue lainnya juga sama. Gu Yue King Su adalah orang nomor satu di antara mereka dan jika dia kalah dalam kontes, klan Gu Yue akan benar-benar kehilangan muka mereka kali ini. Belum tentu. Gu Yue King Su tersenyum. Matanya menunjukkan kepercayaan diri. Ketika dia selesai berbicara, tanaman merambat hijau di tangannya mulai berubah. Warna giok yang awalnya seperti hijau tiba-tiba berubah menjadi warna hijau tua. Pada saat yang sama, tanaman merambat juga menjadi lebih tebal dan daun lebar hijau mulai tumbuh di atasnya. Wajah Xiong Li berubah, dia merasakan kekuatan melingkar pohon anggur hijau telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Apa yang membuatnya lebih khawatir adalah bahwa tanaman merambat hijau yang telah dia putuskan mulai tumbuh dan terhubung kembali dengan area yang rusak. Beruang besar Gu, dia merasakan situasinya menjadi buruk dan segera menggunakan Grand Bear Gu di bukaannya. Segera, rambutnya mulai menegang seperti jarum baja. Otot-otot di seluruh tubuhnya membesar dan dia tampaknya menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar. Kekuatan dua beruang. Tanaman merambat hijau mengeluarkan suara berderit tetapi masih mampu menahan kekuatan yang menakutkan ini, dengan kuat membatasi Xiong Li. Wajah Xiong Li menjadi sangat merah, dan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan tanaman merambat hijau. Tapi akhirnya, dia hanya bisa mematahkan satu pohon anggur hijau dan tidak bisa melanjutkan lagi. Saya kalah. Dia melepaskan kekuatan pendukung Grand Bear Gu dan berkata sambil terengah-engah. Kamu membiarkanku menang. King Su menangkupkan tangannya dan mengambil tanaman merambat hijau. Senior King Su, kamu yang terbaik. Master Gu klan Gu Yue sangat gembira. Senior King Su benar-benar pantas mendapatkan namanya. Kakak laki-laki tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Fang Zheng berdiri di samping King Su dan memandang yang terakhir dengan hormat. Atapan Xiong Li rumit saat dia menatap Gu Yue King Su. Dia telah maju dan memperoleh kekuatan bawaan beruang coklat Gu, tetapi King Su juga telah maju. Meskipun dia tidak tahu apa yang digunakan yang terakhir, tetapi ini adalah saingan sejatinya. Adapun Fang Yuan itu, dia hanya seorang pemula dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini benar-benar pesona kayu Gu, pikir Fang Yuan saat dia mengamati King Su dari jauh. Xiong Li tidak menemukan apa-apa saat menghadapi Gu Yue King Su. Dua daun hijau zamrud telah tumbuh di rambut Gu Yue King Su. Ini adalah tanda menggunakan mantra kayu Gu. Yang disebut mantra kayu adalah roh pohon. Menggunakan mantra kayu, Gu bisa membiarkan seseorang bertarung sebagai roh pohon. Roh pohon adalah makhluk yang tidak biasa. Itu bisa langsung menyerap esensi alami di udara dan menggunakannya. Gu Masters tidak bisa melakukan ini, mereka hanya bisa menggunakan esensi purba di bukaan mereka. Ketika seseorang menggunakan Wood Cham Gu, mereka bisa menjadi perwujudan dari roh pohon Wood Cham dan akan dapat langsung menyerap esensi alami di udara dan mengisi kembali esensi purba mereka. Itu sama dengan menyerap esensi purba dari batu purba. Ketika Gu Master normal bertempur,
mereka tidak dapat membagi pikiran mereka dan menyerap esensi purba dari batu purba saat bertarung. Tetapi sebagai perwujudan dari roh pohon, penyerapan esensi alami adalah naluri dan tidak membutuhkan seseorang untuk membagi pikiran mereka. Ini berarti bahwa Master Gu yang menggunakan pesona kayu Gu adalah ahli dalam perang gesekan. Meskipun orang tidak bisa mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan esensi alami tanpa henti, mereka bisa bertarung sebanyak 3 kali lebih lama karena pengisian terus-menerus. Dan begitu seseorang menjadi perwujudan dari roh pohon, cacing Gu seperti Greenfin Gu dan Pine Needle Gu juga akan diperkuat kekuatannya. Fang Yuan langsung menghubungkan titik-titik, kemajuan fusi pesona kayu Gu dapat dikatakan sebagai salah satu rute kemajuan paling boros. Ini adalah Gu peringkat 3 dan perlu menyatu dengan Gu umur 100 tahun untuk maju ke Gu pesona kayu peringkat 400 tahun. Pesona kayu Gu 100 tahun perlu menyatu dengan 1000 tahun umur Gu untuk maju ke peringkat 5000 tahun pesona kayu Gu. Semua orang tahu rute fusi ini, tetapi Gu Master jarang menggunakan resep ini. Alasannya adalah karena berharganya Livespan Gu. Ketika Master Gu menemukan Livespan Gu, mereka biasanya akan menggunakannya secara langsung untuk meningkatkan umur mereka sendiri. Di dunia ini, manusia bisa hidup paling lama 100 tahun jika mereka tidak mengalami kecelakaan atau penyakit apapun. 100 tahun adalah batas umur manusia. Tapi Livespan Gu dapat meningkatkan umur. 100 tahun umur Gu dapat meningkatkan umur seseorang 100 tahun dan 1000 tahun umur Gu dapat meningkatkannya 1000. Umur Gu sangat langka dan semua orang mencari mereka. Fang Yuan telah hidup selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya karena dia menggunakan 500 tahun Livespan Gu di kehidupan sebelumnya, sehingga menambah 500 tahun ke umurnya, umur 100 tahunnya telah berubah menjadi 600 tahun. Tetapi pada akhirnya di tengah jalan, dia diserang oleh faksi-faksi yang benar dan tidak punya pilihan selain meledakkan diri dan mati. Umur Gu mewakili umur panjang, dan bisa membiarkan orang hidup lama, tetapi itu tidak berarti abadi. Mantra kayu Gu kuat tetapi memiliki kelemahannya, Gu Masters tidak dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Jika mereka menggunakannya terlalu lama, kekuatan pesona kayu Gu akan mempengaruhi tubuh mereka dan akan mengubah tubuh mereka menjadi kayu, akhirnya mengubah tubuh menjadi mayat kayu. Di kehidupan saya sebelumnya, Gu Yue Qingsu telah meninggal dengan cara ini. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan berkilat. Biasanya, cacing Gu yang kuat memiliki efek samping yang sangat besar dan perlu digunakan dengan cacing Gu lainnya. Jika tidak, akan ada pengaruh berbahaya pada tubuh Gu Masters. Roaming zombie Gu Xiongji yang paling baik digunakan dengan Gu garis keturunan. Jika tidak, darah di tubuhnya akan berkurang jika digunakan terlalu lama dan dia akan berubah menjadi zombie sejati. Kelompok Xiongli kembali ke kamp mereka. Mereka pertama kali menang melawan Bai Bingyi, kemudian bertemu kekalahan melawan King Su. Meski begitu, grup tersebut masih mendapat banyak tepuk tangan dan pujian. Mo Yan, aku menantangmu. Ayo, Xiong Jiaomen, aku akan melawanmu. Setelah grup Xiongli, seluruh adegan tiba-tiba menjadi berisik. Banyak Master Gu terus keluar dan menantang lawan yang kuat di benak mereka, menunjukkan keberanian mereka. Lereng aliansi berubah menjadi kacau, dan semua jenis pertempuran Gu yang brilian dan bervariasi terjadi. Pertempuran Gu yang sebenarnya telah dimulai. Baru sampai malam turnamen Gu berakhir. Di lereng aliansi, Master Gu dari ketiga klan tidak lagi terbagi seperti sebelumnya. Gu Masters menempelkan lereng, dan hanya 3 kelompok yang padat yang samar-samar terlihat tersisa. Gu Battle Sparring adalah bentuk curhat dan juga kompromi. Di dunia ini di mana nilai terbesar adalah kekuatan, hanya dengan kekuatan datang rasa hormat, dan itu membentuk dasar untuk kerjasama. Setelah Xiongli menantang Fang Yuan, tidak ada orang lain yang datang mencarinya. Fang Yuan hanyalah seorang pemula dan tidak memiliki banyak interaksi dengan Master Gu dua klan lainnya, belum lagi permusuhan apapun. Adapun anggota klannya sendiri, mereka tidak akan menantang seseorang dari klan mereka sendiri dalam situasi ini. Apalagi setelah Fang Yuan mengakui kekalahan, itu menyebabkan Master Gu lainnya kehilangan minat padanya. Terhadap lawan yang malas dan pengecut ini, apa nilai menang? Tidak ingin diinjak-injak, ada 2 cara. Salah satunya adalah menjadi kuat, kuat sampai tidak ada yang berani menginjak Anda.
Lainnya adalah berubah menjadi kotoran anjing, sesuatu yang tidak ingin diinjak oleh siapapun. Fang Yuan tidak peduli dengan kotoran anjing, atau reputasi yang kuat. Dia selalu bertindak tidak bermoral, dan hanya peduli dengan hasilnya. Tanpa ada yang menantangnya, itu membuat hidupnya lebih mudah. Penghinaan dan penghinaan orang-orang di sekitarnya, dia memperlakukannya seperti udara. Jika dia tidak tahan bahkan dengan tatapan ini, hak apa yang dia miliki untuk mengejar jalan iblis? Pertemuan aliansi berakhir dengan sukses, dan klan Gu Yue, klan Bai, dan klan Xiong semuanya mencapai kesepakatan. Pertama, menyatakan aturan. Ketiga klan untuk sementara akan mengesampingkan dendam mereka dan melawan gelombang serigala bersama-sama. Di saat bahaya, mereka akan saling membantu. Pada saat yang sama, pembunuhan internal dilarang, dan kelompok tempur investigasi akan dibentuk. Setelah mereka menemukan pembunuhan, pembunuh pertama-tama akan diusir keluar dari klan, kemudian ketiga klan akan menyatukan penghakiman, membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Jika si pembunuh melarikan diri keluar, nyawa keluarga mereka akan hangus. Bahkan jika Gu Master meninggal, cacing Gu yang diambil dari mayat mereka harus diberikan kepada klan, dan jika digunakan secara diam-diam, mereka akan didakwa dengan pembunuhan. Setelah cacing Gu diserahkan, mereka dapat menukarnya dengan poin prestasi. Kedua, menyiapkan papan prestasi pertempuran. Dengan kelompok kecil sebagai satu kesatuan, setiap momen akan menunjukkan pencapaian pertempuran kelompok dari ketiga klan dan peringkat mereka. Bola mata serigala petir ditukar dengan 10 poin prestasi. Poin prestasi dapat digunakan untuk ditukar dengan cacing Gu, batu purba, dan sumber daya lainnya. Munculnya papan prestasi pertempuran secara alami mengilhami darah panas dari Gu Masters. Hasil pertempuran Gu tidak dapat menjelaskan kekuatan sebenarnya dari kedua belah pihak dalam pertempuran yang sebenarnya. Misalnya dalam kasus Xiong Jiang dan Bai Bingyi, selain Gu bor air, Bai Bingyi secara alami memiliki metode menyerang lain, tetapi Shadow Bone Gu Xiong Jiang hanya memiliki jangkauan efektif 10 meter. Selain itu, hasil dari setiap pertempuran dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Paring pertempuran Gu tidak memiliki elemen yang meyakinkan, yang dapat diberikan oleh papan prestasi pertempuran sebagai metode kompetisi yang lebih adil. Master Gu dari tiga klan tidak membuang waktu untuk berburu serigala petir, berjuang untuk peringkat yang lebih baik di papan prestasi pertempuran. Ini bukan hanya untuk kemuliaan sendiri, tetapi juga untuk reputasi klan. Terutama tiga posisi teratas di papan prestasi, itu menunjukkan persaingan yang ketat. Hampir setiap hari, tiga besar akan mengalami semacam perubahan. Sangat cepat, sebulan berlalu. Musim dingin pergi dan musim semi datang, menyebabkan semua makhluk hidup tumbuh sekali lagi. Setelah pertempuran, Fang Yuan menginjak salju yang tersisa, mengatur napasnya serta mengamati medan perang di sekitarnya. Di medan perang, ada lebih dari 10 serigala petir, semuanya mati. Darah serigala dan mayat cincang bisa dilihat di mana-mana, dan udara memancarkan bau darah kental. Melolong, pada titik ini, tangisan serigala bisa terdengar dari kejauhan tidak terlalu jauh. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa sekawanan serigala menuju ke arah ini dengan cepat. Jika itu adalah Master Gu lainnya, setelah pertempuran yang intens, tanpa esensi purba yang cukup di bukaan mereka, mereka mungkin memiliki pikiran untuk mundur. Tapi Fang Yuan tidak peduli tentang ini, dia berjongkok dan mulai mengumpulkan bola mata dari mayat serigala. Gerakannya lancar dan sangat efisien, tetapi meski begitu, setelah dia selesai mengekstraksi, dia sudah setengah dikelilingi oleh kawanan serigala. Ini adalah kawanan serigala berukuran sedang dengan sekitar 100 serigala lumpuh. Mata serigala kehijauan mereka menunjukkan ekspresi kejam saat mereka menatap Fang Yuan dengan tegas. Fang Yuan menjaga mata serigala dengan baik sebelum berdiri sambil tersenyum. Selanjutnya, tubuhnya berkedip seperti riak air, dan dia menghilang di tempat. Kawanan serigala yang datang untuk menyerangnya langsung marah, dan beberapa serigala lumpuh berdiri di jalur mereka, menunjukkan perasaan ragu-ragu. Bagaimanapun juga, mereka adalah binatang buas. Melihat pemandangan ajaib seperti itu, sulit untuk dipahami. Tapi, ini juga karena Raja Serigala Petir menggunakan mata serigalanya untuk mengamati, dan bukan hidungnya.
Serigala petir adalah makhluk fantastis di dunia ini, penglihatan mereka tajam seperti elang, tetapi indera penciuman mereka tidak lebih baik dari manusia. Stealth Gu saya melawan serigala petir ini dengan sempurna, tetapi tidak bisa bersembunyi dari hidung anjing. Fang Yuan, jernih di dalam hatinya. Stealth Gu berhasil disempurnakan olehnya sebelum turnamen pertempuran Gu. Itu seperti ikan mas fosil, abu-abu di seluruhnya, tergeletak di laut purba Fang Yuan, membiarkan esensi cair mengalir di sekitar sisik ikannya yang sangat realistis. Skala ikan Gu yang tidak dimiliki Fang Yuan secara alami diperoleh dengan memperdagangkan Black Boar Gu dengan King Su. Dengan Gu silang siluman ini, Fang Yuan bisa mundur dari bawah hidung serigala petir. Dalam beberapa hari ini, situasi ini sudah terjadi berkali-kali. Biasanya, serigala atau anjing memiliki hidung yang sangat sensitif. Tapi serigala petir berbeda, mereka sangat cepat, tetapi tanpa penglihatan yang jelas, mereka akan menabrak pohon atau bebatuan gunung. Tapi alam itu adil, karena ketika menganugerahkan serigala petir dengan penglihatannya yang tajam, itu juga menghilangkan indera penciuman mereka. Namun, serigala mahkota petir berbeda. Bahkan dengan Stealth Gu, Fang Yuan bisa bepergian dengan bebas di antara gelombang serigala normal, tetapi di depan raja binatang buas seperti serigala mahkota petir, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu karena mata serigala mahkota petir memiliki mata petir Gu yang tinggal di dalamnya. Gu ini memungkinkan kemampuan untuk melihat melalui segala macam kelubungan. Selain Lightning Eye Gu, sebenarnya ada juga banyak cacing Gu lain yang dapat mendeteksi Fang Yuan yang tersembunyi. Misalnya, Gu komunikasi ular, dapat mendeteksi panas. Bahasa binatang Gu dapat memungkinkan Master Gu dan binatang buas untuk berbicara dan mendapatkan informasi. Gu Clairaudience dapat membiarkan pendengaran Master Gu menjadi sangat sensitif. Jadi, bahkan dengan Stealth Gu, itu tidak berarti Fang Yuan benar-benar aman, tetapi itu adalah kartu truf yang menyelamatkan nyawa yang baik. Ketika dia kembali ke desa, hari masih sore. Hari di musim semi cerah dan indah, dan ada banyak orang yang keluar masuk dari pintu desa. Yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa orang-orang di jalan sebagian besar adalah Master Gu, sementara ada sangat sedikit manusia. Di bawah pengaruh gelombang serigala, hutan belantara tidak aman. Pemburu tidak berani berburu di pegunungan, dan peternakan hampir ditinggalkan. Di jalanan, Gu Master memiliki moral yang tinggi, masing-masing kembali dengan jejak darah di mana-mana, atau dengan antusias pergi. Mereka berbicara tentang peringkat Dewan Prestasi Pertempuran, atau mendiskusikan pengalaman mereka dalam membunuh serigala petir. Beberapa berbicara tentang Master Gu yang berkinerja baik dari desa lain. Fang Yuan termasuk di antara kerumunan yang masuk ke desa, dan dia pergi ke alun-alun desa di depan paviliun kepala keluarga. Alun-alun itu sudah memiliki panggung, poin prestasi dipertukarkan di sini. Sejumlah besar Master Gu berkumpul di sini, dan Master Gu peringkat 1 sedang melakukan pekerjaan administrasi. Beberapa Master Gu peringkat 2 berdestak remas, menggunakan mata serigala berlumuran darah untuk ditukar dengan poin prestasi. Ada juga sebagian dari mereka yang menggunakan poin pahala mereka untuk ditukar dengan batu purba, cacing Gu atau bahan makanan, del. Di tengah alun-alun desa, sebuah spanduk besar didirikan, dan di atasnya ada bahasa tertulis dunia ini, itu terus berubah. Ini adalah papan prestasi pertempuran, dan di atasnya ada lebih dari selusin Swimweat Gu. Kata renang peringkat 1 Gu, setelah dimanipulasi oleh rank 1 mendukung Gu Masters, dapat dengan bebas mengonversi isi tulisan di spanduk. Mengapa tanda pagar 1 masih grup Bai Bingyi Klan Bai? Beberapa menatap papan prestasi pertempuran, mengerutkan kening. Coba kulihat, Bai Bingyi adalah tanda pagar 1, grup King Su klan kami adalah tanda pagar 2, dan grup Xiongli adalah tanda pagar 3, grup saya adalah Yang. Ke-137, seorang Gu Master menghitung. Kali ini, seseorang tiba-tiba berkata, itu berubah, itu berubah. Grup King Su sekarang tanda pagar 1. Mereka mendorong Bai Bingyi Klan Bai ke tanda pagar 2. Di papan prestasi pertempuran, simbol yang menunjukkan kelompok King Su peringkat kedua tiba-tiba bergerak, merangkak ke atas dan menarik kelompok Bai Bingyi ke bawah dengan tangannya, naik ke posisi nomor 1 itu sendiri, bahkan menggunakan kaki untuk menginjak-injak. Reaksi manusia seperti itu,
Itu secara alami karena Master Gu memanipulasi Swimweed Gu. Melihat perubahan menarik ini, para Master Gu di alun-alun desa tertawa terbahak-bahak, mengacungkan jempol ke arah kelompok Kingsu, memuji tanpa henti. Master Gu peringkat 1 yang mengendalikan kata renang Gu memiliki wajah merah saat dia menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tuan Kingsu, Anda memang Master Gu peringkat 2 nomor 1 kami. Kerja bagus, Tuan Kingsu. Gu Yue Kingsu berjalan di antara kerumunan, tersenyum tipis. Gu Yue Fang Zheng yang berada di belakangnya mengepalkan kedua tinjunya, mengikuti dengan ekspresi gembira di wajahnya. Pujian dari seluruh alun-alun memenuhi hasrat materialistis pemuda yang kuat itu. Ini membuat Fang Zheng merasa seperti sedang berjalan di jalan yang cerah, tanpa sadar meningkatkan pengakuannya terhadap klan. Kakak laki-laki, dia melihat Fang Yuan berdiri di antara kerumunan, mengamati dengan tangan terlipat. Kakak, kamu masih sendirian. Tidak heran Anda berada di peringkat terbawah sejak awal. Hanya dengan menghilangkan prasangka Anda dan menyatu ke dalam massa, Anda dapat merasakan kehangatan dan kebahagiaan klan. Fang Zheng menghela nafas, merasa bahwa Fang Yuan agak menyedihkan dan menyedihkan. Orang-orang yang seperti Fang Yuan, selalu bertarung sendirian tanpa pendamping, tidak dapat merasakan kekerabatan dari klan atau persahabatan yang terjalin dari pertarungan bersama dengan rekan satu tim Anda. Menghadapi segalanya sendirian tidak hanya berbahaya, tetapi juga biasa. Seseorang yang hidup tanpa persahabatan, cinta atau kekerabatan, apa artinya hidup? Fang Yuan berdiri di antara kerumunan, menatap papan prestasi yang tinggi. Tidak diragukan lagi, posisi terakhir di peringkat ditulis dengan huruf besar, grup Fang Yuan. Master Gu lainnya setelah melihat ini, merasa sangat malu, tetapi tatapan Fang Yuan tenang, tidak mempedulikannya sedikit pun. Setelah dipromosikan menjadi pemimpin kelompok, dia tidak pernah merekrut anggota manapun. Dia adalah pemimpin kelompok penyendiri, kelompok paling istimewa di seluruh 3 klan Gunung King Mao. Hanya dengan dia sendirian, tentu saja hasil berburu hariannya tidak bisa dibandingkan dengan kelompok lain. Tentu saja, dengan kemampuan Fang Yuan saat ini, jika dia berusaha keras, dia pasti tidak akan menjadi tempat terakhir. Tapi ini tidak ada gunanya bagi Fang Yuan. Dia tidak membutuhkan banyak poin prestasi, sumber daya hidup atau makanan cacing Gu, dia memiliki stok untuk segalanya. Dia telah berencana untuk menukar dengan sisik ikan Gu sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak lagi perlu. Saat ini dia berburu serigala petir setiap hari hanya untuk menampilkan pertunjukan untuk memenuhi kuota, dan kedua mengumpulkan beberapa poin prestasi untuk ditukar dengan kelopak anggrek bulan. Bagaimanapun, Monglau Gunya membutuhkan makanan ini. Setengah bulan segera berlalu, dan suasana musim semi semakin intensif. Pohon mulai menumbuhkan daun, dan bunga-bunga liar di pinggir jalan bermekaran. Di bawah angin musim semi yang hangat, Gu Masters bernyanyi dalam pertempuran, dan situasi pertempuran semakin baik. Fang Yuan berjalan di trotoar, melihat wajah bahagia semua orang, pertukaran pujian mereka seperti tindakan berani dan sejenisnya. Tentu saja, ada juga beberapa Master Gu yang sangat khawatir, menunjukkan ekspresi tidak bahagia. Master Gu ini sebagian besar adalah orang tua, karena dengan pengalaman hidup mereka yang kaya, mereka tahu bahwa gelombang serigala yang sebenarnya akan datang di musim panas dan musim gugur. Fang Yuan menyadari di dalam hatinya, apa yang menyebabkan situasi saat ini adalah karena aliansi 3 klan, sehingga orang-orang telah mengurangi kehati-hatian mereka satu sama lain, dan ini memungkinkan Gu Masters untuk lebih berinvestasi dalam melawan gelombang serigala. Kedua, serigala petir yang dimusnahkan hanyalah serigala yang lumpuh. Ketiga, dengan datangnya musim semi, banyak serigala sibuk kawin. Ketika musim panas tiba, serigala yang benar-benar energi dan sehat akan menyerang dari segala arah, menyebabkan kerusakan besar dan kematian pada ketiga klan. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Dalam gelombang serigala tahun ini, intensitasnya tidak seperti sebelumnya, mencapai tingkat bahaya yang tidak terduga. Bahkan petinggi klan sangat meremehkan tingkat keparahan gelombang serigala ini. Dalam ingatannya, sebagian besar Master Gu meninggal, dan kartu truf dari 3 klan hampir habis. Fang Yuan tidak pernah berpikir untuk memperingatkan para petinggi. Salah satunya adalah bahwa bahkan jika dia melakukannya, mereka mungkin tidak mendengarkan sarannya, dan bahkan menekankan dari mana dia mendapatkan informasi,
yang tidak dapat dia jelaskan. Kedua, tidak ada gunanya memberitahu mereka, itu adalah perbedaan mendasar dalam kekuatan. Ketiga, dan alasan paling penting, memperingatkan klan tidak sesuai dengan minat terbesarnya. Saya lebih suka mengecewakan dunia, daripada dikecewakan oleh dunia. Apa kekerabatan, persahabatan, cinta ini hanyalah ornamen dalam hidup, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ambisi besar seorang pria? Di bumi, Xiang Yu ingin memasak ayah Liu Bang, dan leluhur dinasti Han Liu Bang bahkan tertawa dan berkata, silakan, jangan lupa memberiku sepotong daging. Dinasti Tang Li Ximing membunuh saudara-saudaranya, tentara Cao Cao tidak memiliki jatah dan memasak orang untuk mengubahnya menjadi daging kering sebagai makanan. Liu Bei meminjam Jingzhou tetapi tidak pernah kembali. Para petinggi memuji nilai-nilai dan moral, tetapi itu hanya alat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Jika seseorang ditahan oleh ini, bagaimana mereka bisa mencapai sesuatu? Mereka yang melangkah ke masyarakat atas, yang tidak memiliki tangan berlumuran darah, menginjak mayat di sepanjang jalan. Dana awal kapitalis, prosesnya selalu berdarah. Tangan politisi manapun kotor, dan apa yang disebut dermawan hanya menggunakan uang untuk mendapatkan pengakuan di masyarakat. Hanya saja yang sukses cenderung menyembunyikan tindakan masa lalu mereka, dan mereka yang percaya cerita para penerus benar-benar bodoh. Orang-orang bodoh ini ada di mana-mana, terkendali oleh emosi dan moral, mereka pantas dimanipulasi dengan bodoh oleh aturan. Yang lebih menyedihkan adalah ketika mereka melihat orang lain tidak dikendalikan, mereka akan melompat keluar dan mengkritik, mencoba untuk menanamkan moral ini kepada orang-orang, tidak membiarkan orang lain memiliki lebih banyak kebebasan daripada mereka. Dalam proses ini, mereka bahkan akan menikmati superioritas dan kebahagiaan moral yang konyol ini. Memikirkan hal ini, Fang Yuan memandang Master Gu yang berjalan melewatinya. Orang-orang ini, mereka memiliki tubuh yang penuh dengan kemampuan, dan beberapa bahkan memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya, tapi untuk apa? Mereka hanya pion, hanya anjing yang tertahan. Yang benar-benar menghambat kesuksesan seseorang bukanlah bakat, tetapi pola pikir. Organisasi manapun, begitu seseorang lahir, akan memberikan moral dan aturan mereka. Terus-menerus mencuci otak. Mereka yang ingin melampaui pencapaian umat manusia harus mematahkan pengekangan pola pikir mereka. Sayangnya, kebanyakan orang terjebak oleh ini sepanjang hidup mereka, menggunakan ini untuk bergerak maju dengan motivasi dan bahkan menggunakan kerah rantai mereka sebagai simbol kebanggaan. Berpikir begitu, Fang Yuan tertawa dingin. Berjalan keluar dari pintu desa, dia menarik kembali pikirannya. Ada sesuatu yang penting hari ini, dia sedang bersiap untuk memasuki gua rahasia celah batu lagi. Cahaya merah samar merasuki hutan batu, pertumbuhan membatu tumbuh dari langit-langit menuju tanah seperti pohon terbalik. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Sudah lebih dari sebulan sejak terakhir kali saya datang ke sini. Fang Yuan berpikir tak berdaya. Setelah ketiga klan bersatu, mereka telah memulai perang salib untuk terus melenyapkan kawanan serigala di sekitarnya. Karena lalu lintas yang konstan untuk upaya perang, Gu Masters membuat aliran yang hampir selalu ada yang bergerak di dekat gua retak batu. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika Fang Yuan memiliki Steel Scales Gu, ada bahaya mengekspos dirinya. Terlepas dari risikonya, Fang Yuan sangat berhati-hati dalam cara dia melakukan sesuatu. Pengalaman hidup selama 500 tahun telah memelihara kesabaran yang cukup dalam dirinya, dia terus memerintah keinginannya dan memastikan untuk tidak membuat gerakan di sekitar gua batu selama periode ini. Ketika musim semi tiba, serigala yang lumpuh telah berhasil dibasmi dan hanya ada beberapa Master Gu yang tersisa berkeliaran. Baru kemudian dia bersedia dan Fang Yuan berputar-putar di sekitar desa sebelum menggunakan Steel Scales Gu untuk kembali. Sebulan telah berlalu, memungkinkan beberapa kelompok monyet batu untuk mengisi kembali dan mereka telah pindah ke pilar batu yang telah dia bersihkan sebelumnya. Untungnya, jumlahnya cukup sedikit. Fang Yuan menghabiskan beberapa waktu membunuh kelompok monyet dan maju menuju area tengah hutan batu. Di bawah bayang-bayang pilar batu besar, pintu masuk gua buatan yang jelas muncul di depan matanya. Beberapa tangga batu kasar memanjang ke bawah dari mulut gua ke dalam kegelapan. Fang Yuan menggunakan Gu Giok putih untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan lapisan cahaya giok redup dan dengan hati-hati menuruni tangga. Tang kirinya memegang obor api,
sedangkan cahaya bulan yang cerah menyinari telapak tangan kanannya, Monglou Gu sudah diaktifkan. Itu benar-benar gelap di bawah tanah dan bahkan obor api hanya bisa menerangi 5 langkah ke depan. Gu tipe iluminasi akan sangat membantu dalam situasi seperti itu. Sayangnya Fang Yuan tidak begitu kaya. Selangkah demi selangkah, dia berjalan lama sebelum mencapai ujung tangga. Sebuah pintu batu buatan kasar ada di depannya. Gua Golden Centipede Genting, komunikasi bumi adalah cara untuk menghindari bencana. Fang Yuan mengangkat obor apinya yang menerangi beberapa karakter yang diukir di pintu batu. Komunikasi bumi, kelabang emas. Mata Fang Yuan berbinar, memahami artinya. Jika ini yang menurutku, dia berjongkok dan menyentuh tanah, tanahnya basah. Ada sesuatu, dia bahagia. Dia mulai menggali tanah dan memang, dia menemukan bunga perbendaharaan bumi. Dia dengan hati-hati membuka kelopaknya dan mengeluarkan cacing gu dari jantung bunga. Ini adalah gu yang istimewa. Itu menyerupai telinga manusia, tetapi jauh lebih kecil. Itu berwarna coklat kekuningan, dan tampak layu dan kusam. Dia merasakannya di telapak tangannya, itu layu seperti lobak yang diasinkan dan membawa kehangatan. Lusinan akar seperti akar ginseng tumbuh dari sisinya. Ini adalah gu rumput peringkat 2, rumput telinga komunikasi bumi. Melihat rumput telinga komunikasi bumi, tatapan Fang Yuan melintas. Penggunaan Earth Communication Eargrass ini adalah untuk mengintai. Itu muncul dalam waktu yang tepat dan sempurna untuk Fang Yuan. Rumput telinga komunikasi bumi memiliki keuntungan besar, itu bisa mengintai hingga 300 langkah. Kisaran ini adalah salah satu yang terbaik dari cacing gu investigasi peringkat 2. Itu juga mudah untuk diberi makan. Makanannya adalah akar ginseng. Ada banyak gunung berhutan di perbatasan selatan. Ada jauh lebih banyak ginseng di sini daripada di bumi. Keluarga pemburu kadang-kadang memetik beberapa ketika mereka pergi berburu di pegunungan. Apalagi jika ginseng mudah disimpan, selama benar-benar kering dan tertutup rapat dengan benar, dapat disimpan untuk waktu yang lama di bawah suhu kamar. Kelopak anggrek bulan layu dalam beberapa hari, tetapi ginseng dapat disimpan untuk waktu yang lama. Cacing gu perlu dipelihara, digunakan, dan disempurnakan. Ketiga aspek ini luas dan memiliki banyak misteri di dalamnya. Rumput telinga komunikasi bumi mudah dipelihara, tetapi menggunakannya agak merepotkan, Fang Yuan merenung. Dia memegang rumput telinga komunikasi bumi dan menuangkan esensi purba, langsung menyempurnakannya. Rumput telinga komunikasi bumi sangat luar biasa dan dapat dibandingkan dengan banyak cacing gu investigasi peringkat 3. Namun, surga itu adil, dan menggunakan rumput telinga komunikasi bumi tidak berakhir dengan hanya pemurnian, itu masih membutuhkan harga tertentu. Sama seperti zombie gu dan woodcham gu yang perlu digunakan dengan cacing gu lainnya, ada konsekuensinya. Jika digunakan untuk waktu yang lama, tubuh gu master perlahan akan terkorosi dan berubah menjadi zombie sejati atau manusia pohon. Banyak cacing gu tidak dapat digunakan hanya dengan menyempurnakannya, mereka masih membutuhkan beberapa prasyarat khusus. Gu telinga daging komunikasi bumi ini juga sama. Dengan menggunakannya untuk memastikan situasinya, saya benar-benar dapat bergerak bebas dalam gelombang serigala dan bahkan mencapai beberapa tujuan saya selama gelombang serigala ini. Fang Yuan merenung sejenak dan memutuskan untuk menggunakan gu telinga daging komunikasi bumi ini. Karena keuntungannya akan lebih besar daripada kerugian, bahkan jika dia harus membayar harganya, itu bukan apa-apa demi masa depannya. Tidak peduli dunia mana, bagaimana seseorang bisa mendapatkan sesuatu tanpa membayar harga. Fang Yuan tersenyum dingin dan meletakkan rumput telinga komunikasi bumi di lubangnya. Dia menatap pintu batu dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Jika dia tidak salah menebak, akan ada bahaya besar di sisi lain pintu batu. Hanya dengan menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dia bisa menghindarinya. Fang Yuan keluar dari gua rahasia dan dengan santai mengelilingi desa, setelah melakukan beberapa putaran, berburu beberapa serigala tunggal dan mengambil bola mata mereka, dia kembali. Dia masih yang terakhir di Dewan Prestasi Pertempuran. Saat dia berjalan melalui jalan, Master Gu yang mengenalinya menertawakannya atau melemparkan tatapan menghina. Fang Yuan tidak peduli dan masih menempuh jalannya sendiri. Setelah beberapa hari, dia menggunakan pahala pertempuran kecil untuk menukar akar ginseng, memberi makan rumput telinga komunikasi bumi dengan benar dan memulihkan vitalitasnya.
Sebagian besar perhatian klan tertuju pada gelombang serigala, tidak ada yang memperhatikan Fang Yuan. Jika sebelumnya, paman dan bibi mungkin telah memberinya masalah, tetapi mereka tidak melakukan gerakan lagi sejak Fang Yuan menjual aset keluarga kepada mereka. Sulit dilakukan secara terbuka, mudah dilakukan secara diam-diam. Segera, Fang Yuan dengan lancar menyelesaikan beberapa persiapan dalam kegelapan. Malam ini, bulan cerah dan bintangnya sedikit. Bulan, menggantung tinggi di atas seperti piring giok dan kegelapan malam yang lembut seperti benang, menutupi gunung King Mao. Dari waktu ke waktu, lolongan serigala bisa terdengar samar-samar dari jauh. Fang Yuan menutup pintu dan jendela dengan aman. Dia berdiri di dalam kamar sewaannya, seluruh tubuhnya telanjang. Ada meja di depannya dan baskom berisi air hangat diletakkan di atasnya. Di samping wastafel ada handuk putih dan belati tajam di atasnya. Bahkan lantai tempat dia berdiri ditutupi dengan lapisan kain tebal. Untaian cahaya bulan melewati celah-celah di jendela dan bersinar di atas meja. Ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh saat dia meraih belati. Belati itu tajam dan memiliki kilau dingin. Bahkan bisa digunakan sebagai cermin. Di bawah cahaya redup, wajah acuh tak acuh pemuda itu tercermin di belati. Saat ini, Fang Yuan tidak bisa tidak memikirkan buku keterampilan seni bela diri dari bumi yang disebut. Kalimat pertama di halaman pertama adalah, kebiri diri Anda untuk melatih keterampilan ini. Seseorang harus menyerah atau membayar sesuatu jika mereka ingin menerima kekuatan cepat. Jadi bagaimana jika Anda perlu mengebiri diri sendiri? Jika Anda tidak memiliki ketegasan yang kejam dan tidak mau melepaskannya, bagaimana Anda bisa mencapai ambisi Anda dan menjadi penguasa yang menguasai segalanya? Ingin menerima tanpa membayar apapun hanyalah dongeng untuk menipu anak-anak. Kembali ke keadaan Fang Yuan saat ini, untuk menggunakan rumput telinga komunikasi bumi ini, harga yang harus dia bayar tidak bisa berarti apa-apa. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tersenyum dingin. Dia menggunakan jari-jarinya untuk membelai pedang dingin itu dengan ringan dan dengan lembut bersenandung. Bulan seperti malam yang dipenuhi embun beku, belati bersinar dengan cahaya dingin. Jika bukan karena kerasnya musim dingin, bagaimana kita bisa menantikan musim semi? Dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Tangan itu terangkat dan belati itu jatuh, darah meledak. Sepotong daging jatuh di atas meja. Fang Yuan telah memotong seluruh telinga kanannya dan darah menyembur keluar darinya. Dia pertama kali merasa sedikit dingin sebelum ledakan rasa sakit yang hebat tiba-tiba menyerangnya. Dia mengertakkan gigi dan menghisap napas melalui giginya. Dia menahan rasa sakit dan memanggil Earth Communication Eargrass dari lubangnya. Dia telah memelihara rumput telinga komunikasi bumi ini kembali ke vitalitas penuhnya. Sekarang benar-benar berbeda dari bagaimana kelihatannya ketika dia baru saja mendapatkannya. Kembali ketika dia mengeluarkannya dari bunga perbendaharaan bumi, itu layu dan kusam. Sekarang, itu montok dan hangat, gemuk dan besar dan telah tumbuh hingga ukuran telapak tangan dewasa. Itu sangat elastis dan menyerupai telinga Buddha yang terkulai di bumi. Fang Yuan menekan telinga daging komunikasi bumi Gu pada lukanya di sisi kanan kepalanya dan segera menuangkan esensi purba baja merah ke arahnya. Akar telinga daging komunikasi bumi Gu segera hidup dan dengan cepat mulai tumbuh, berakar di luka Fang Yuan. Ledakan rasa sakit lainnya datang. Fang Yuan merasa seperti lusinan cacing tanah sedang mengebor ke arah otaknya dari lukanya. Perasaan ini menyakitkan dan juga memualkan. Secara umum, Gu Master akan menggunakan beberapa cacing Gu untuk mematikan saraf mereka pada tahap ini. Tapi Fang Yuan tidak berada dalam situasi itu dan hanya bisa mengandalkan kemauan besinya untuk menahannya dengan paksa. Pada akhirnya, tubuhnya adalah milik seorang pemuda, dan Fang Yuan yang menahan rasa sakit ini tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan tubuhnya mulai bergoyang. Semakin banyak akar yang memanjang, memasuki lukanya. Perlahan, rumput telinga komunikasi bumi direkatkan bersama dengan luka berdarah, menjadi telinga kanan baru. Fang Yuan, akhirnya, tidak ada lagi darah yang mengalir keluar dari luka, bahkan tidak ada bekas luka. Namun, wajah Fang Yuan pucat, rasa sakitnya hanya sedikit berkurang, itu masih menyiksanya. Pembuluh darah menonjol keluar dari kepalanya dan jantungnya berdebar kencang. Pada tahap ini, Fang Yuan sudah selesai untuk sebagian besar, tetapi beberapa waktu masih diperlukan bagi tubuhnya untuk beradaptasi dengan rumput telinga komunikasi bumi.
Dia mengambil cermin dan melihatnya di bawah sinar bulan yang redup. Dia melihat wajahnya yang pucat dan alisnya yang mengerutkan kening di cermin. Telinga kanannya lebih besar dari kirinya lebih dari 2 kali dan tampak seperti kelainan bentuk. Fang Yuan tidak keberatan, setelah melihat cermin sejenak dan tidak melihat masalah, dia merasa puas. Dia meletakkan cermin dan mengambil handuk. Dia mencelupkan handuk ke dalam air hangat di baskom dan menyeka noda darah di tubuhnya. Dia tidak mengenakan pakaian, jadi sangat mudah untuk membersihkan noda darah. Beberapa darah telah mengalir di kakinya tetapi diserap oleh kain katun yang tersebar di lantai. Fang Yuan membersihkan noda darah, lalu mengambil telinga kanannya dari meja. Dia mendengus dingin, lalu menggunakan Monglou Gu, mengiris telinga kanannya sendiri menjadi pasta daging dan menghancurkannya sepenuhnya. Fang Yuan memegang baskom berisi darah berair dan meletakkannya di bawah tempat tidur sebelum melemparkan sepotong batu bara ke dalamnya. Hanya setelah melakukan semua ini, Fang Yuan berbaring di tempat tidur. Rasa sakit telah melemah sebagian besar tetapi masih menyiksanya. Fang Yuan merasakan sakit di kepalanya bersama dengan detak jantungnya. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu, tetapi dia akhirnya tertidur lelap. Ketika Fang Yuan bangun, hari kedua sudah siang. Sakit kepalanya hilang, dan rasa sakit yang hebat telah menghilang sepenuhnya. Dia menyentuh telinganya tanpa sadar, indera peraba tidak berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah pemotongan telinganya tidak pernah terjadi tadi malam. Dia turun dari tempat tidurnya, menemukan cermin untuk melihat dirinya sendiri. Di cermin, wajah seorang pemuda ditampilkan, dia tidak tampan, tetapi irisnya yang gelap seperti jurang, membuatnya menonjol dari manusia, menunjukkan kesejukan dan karisma unik yang istimewa. Telinga pemuda itu sama dengan yang lain. Tadi malam, ketika dia menanam rumput telinga komunikasi bumi, telinga kanan Fang Yuan montok dan besar, telinganya terkulai hingga hampir mencapai dagunya. Tapi sekarang itu benar-benar normal dari penampilan, tidak ada yang berbeda. Ini karena tubuhnya dan Earth Communication Eargrass sudah terbiasa satu sama lain. Pikiran Fang Yuan bergerak, dan dari bukaannya, esensi purba baja merah kecil mengalir di sepanjang tubuhnya, bergerak ke arah telinga kanannya. Sekaligus, pendengarannya membaik beberapa kali, dan banyak langkah kaki bisa terdengar. Meskipun dia berada di lantai 2, dia merasa menginjak bumi. Fang Yuan memperhatikan dan mendengarkan saat esensi purbanya terus digunakan, dan pendengarannya juga membaik. Di cermin, akar mulai tumbuh dari telinganya. Akar-akar ini seperti akar ginseng 1000 tahun, memanjang dari telinganya keluar, terus tumbuh lebih panjang dan bergerak ke tanah. Pada saat yang sama, telinga kanannya memiliki gagasan menjadi lebih gemuk. Fang Yuan berhenti menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dan sedetik kemudian, akar yang tumbuh dari telinganya ditarik, dan telinga kanannya menjadi normal kembali. Tentu saja, pendengarannya juga kembali ke keadaan awal. Dengan cara ini, saya memiliki Gu tipe pengintaian. Fang Yuan mengenakan kemeja atasnya, mengeluarkan baskom air dari bawah tempat tidurnya. Tadi malam, air berdarah telah berubah menjadi air kotor kehitaman karena arang yang dilemparkan. Handuk berdarah yang terendam di dalamnya juga sama. Awalnya masih ada beberapa warna putih dalam warna merah, tetapi sekarang semuanya tertutup oleh jelaga hitam. Sangat mudah untuk membuat orang berasumsi bahwa itu adalah kain untuk menyeka minyak di dapur. Baskom ini ketika dibawa keluar, bahkan jika dituangkan di depan seseorang, tidak ada yang akan menyadarinya. Musim panas akan datang, dan banyak anggota klan mencoba membersihkan kompor yang mereka gunakan di musim dingin. Seringkali mereka akan berakhir dengan baskom berisi air kotor seperti ini. Saat besi masih panas, Fang Yuan memasuki gua rahasia retakan batu lagi. Kali ini, dia tidak masuk dengan tangan kosong, tetapi menangkap seekor rusa di luar dan mengikat keempat anggota tubuhnya. Dia menggunakan alat baja untuk mengikat mulutnya, dan kemudian menggunakan Steel Scales Gu untuk menyembunyikan kehadirannya dan membawanya ke pintu batu. Dia tidak membuka pintu dengan tergesa-gesa, tetapi mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi. Akarnya memanjang dari telinganya, dan kemampuan pendengarannya diperkuat. Dong dong dong. Pertama, dia mendengar suara ringan, suara detak jantung yang lambat. Saat akar tumbuh lebih panjang, detak jantung menjadi lebih keras, dan sumber suara juga meningkat.
Fang Yuan tidak perlu berpikir untuk menyadari bahwa detak jantung ini berasal dari monyet batu mata giok di hutan batu. Dia menutup matanya dan dia bisa membayangkan di kepalanya, pemilik suara-suara ini bersembunyi di gua mereka, meringkuk menjadi bola dan tidur. Tapi ini bukan yang ingin dia ketahui. Dia terus mendengarkan, telinga kanannya sudah menjadi sedikit gemuk, anggota tubuh ginseng tumbuh dari telinganya hampir setengah meter, akarnya memiliki kesadaran. Mereka memanjang ke pintu batu, dan menusuk masuk agak dangkal. Pada saat ini, Fang Yuan merasa bahwa pendengarannya memiliki dorongan yang sangat besar. Dengan dia sebagai pusat, dia bisa mendengar banyak suara dari radius 300 langkah. Ini adalah penggunaan sebenarnya Earth Communication Eargrass, apa yang dia lakukan di desa hanyalah ujian. Jika akar Earth Communication Eargrass tidak menyentuh tanah, untuk Gu pengintaian peringkat 2, itu pada tingkat yang sangat rata-rata. Tetapi begitu akarnya berada di tanah, jangkauannya akan meningkat secara drastis. Ini bisa dimengerti. Di bumi, teorinya adalah bahwa suara bergerak dengan kecepatan yang terkait dengan perantaranya. Suara di bumi atau di air, kecepatan transmisinya jauh lebih besar daripada melalui udara. Di Tiongkok kuno, beberapa tentara dalam perang saat tidur, akan menggunakan anak panah kayu sebagai bantal mereka. Begitu ada serangan kavaleri, para prajurit akan mendengar suara dari bumi dan terbangun tepat waktu. Jika mereka menunggu suara melakukan perjalanan melalui udara, mereka tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Akarnya tumbuh ke pintu batu, dan Fang Yuan langsung bisa mendengar keributan di belakangnya. Itu adalah suara yang sangat mengacak dan membingungkan, tetapi sangat sering. Dibandingkan dengan suara ini, detak jantung monyet batu seperti suara drum. Jika seorang pemula menggunakan rumput telinga komunikasi bumi ini untuk pertama kalinya, setelah mendengar ini, mereka akan memikirkan semua tebakan yang mungkin. Tetapi bagi Fang Yuan, suara ini diharapkan, dan dia hanya mendengarkan sebentar sebelum mengerutkan kening. Dia mendorong pintu batu. Pintu batu itu berat, tetapi dengan kekuatan 2 babi hutan sekarang, itu udah. Pintu batu terbuka, dan terowongan panjang yang gelap muncul di depannya, membentang pada garis lurus, menuju yang tidak diketahui. Fang Yuan melepaskan ikatan rusa yang dia tangkap, dan melemparkannya ke dalam terowongan. Rusa itu sangat pintar. Merasakan bahaya jalan gelap di depan, ia tidak berani bergerak maju. Matanya yang besar menatap Fang Yuan, menunjukkan ketakutan dan niat memohon. Fang Yuan mendengus dan melemparkan pedang bulan. Pisau bulan ini dikendalikan menjadi kecil, mengiris secara vertikal dan menimbulkan luka ringan pada tubuh rusa. Darah menyembur keluar dari lukanya, dan di bawah rasa sakit, ketakutan rusa terhadap Fang Yuan menang dan itu bergegas ke terowongan gelap. Kegelapan segera menyelimuti itu. Fang Yuan mengaktifkan rumput telinga komunikasi bumi lagi, kali ini akarnya tumbuh ke dinding. Pendengarannya diperkuat, dan pertama-tama dia mendengar langkah kaki rusa, detak jantungnya, dan beberapa suara lainnya. Gua Golden Centipede genting, komunikasi bumi adalah cara untuk menghindari bencana. Fang Yuan tahu di dalam hatinya bahwa suara-suara ini adalah suara gerakan kelabang. Di telinganya, dia bisa mendengar tangisan rusa. Terbukti, ia telah masuk ke dalam gua dan bertemu dengan kelabang. Fang Yuan bisa melihat gambar di benaknya, rusa yang bingung diserang oleh kawanan kelabang, benar-benar menelannya. Rusa itu berbalik ketakutan, dan saat menendang kuku mudanya, ia merasakan kematian mendekat dan berteriak minta tolong. Jumlah kelabang yang tak terhitung jumlahnya naik ke tubuhnya, dan rusa itu berbaring di tanah, berguling dan berjuang. Hanya setelah beberapa saat kemudian, detak jantungnya berhenti. Pasukan kelabang mulai mengonsumsi daging rusa di tubuhnya. Tatapan Fang Yuan bersinar saat dia mendengar suara khusus. Suara ini seperti berdengung, seperti menyalakan gergaji mesin, itu penuh dengan kesombongan, dominasi, dan keliaran. Jika seorang pemula mendengar ini, mereka akan bingung. Tetapi dengan pengalaman Fang Yuan, dia bisa menebak identitas suara ini sekaligus. Peringkat 3 cacing guliar, Chainsaw Golden Centipede. Ini adalah Raja Cacing di Kelabang, pembunuh sejati di Gua Kelabang. Fang Yuan benar-benar bisa membayangkan, panjangnya 1 meter, lebar 2 tinju, melingkar dan merayap di sekitar gua. Di kedua sisi tubuhnya, ada deretan gigi tajam seperti gergaji.
Saat bergerak, gergaji mesin juga bergerak cepat, seperti gergaji listrik. Kedatangan Chainsaw Golden Centipede menyebabkan pasukan kelabang menjadi tenang. Itu datang dengan ganas, dan kemanapun ia pergi, kelabang menyerah, menunjukkan sisa-sisa setengah tubuh rusa. Ia naik ke tubuh rusa, membuka mulutnya dan memakan darah rusa dan daging rusa, dan ketika sampai di tulang, ia melingkarkan tubuhnya dan menggunakan gergaji mesin untuk menggiling tulang dengan ringan, mengubahnya menjadi bubuk dengan mudah. Bahkan pertahanan Gu Giok putih tidak dapat menahan serangan kelabang emas gergaji mesin ini. Tampaknya niat biksu anggur bunga adalah untuk membuat saya menggunakan rumput telinga komunikasi bumi ini dan menghindari kelabang. Tapi saya memiliki jangkrik musim semi musim gugur, jadi untuk menaklukkan kelabang emas gergaji mesin ini, bukan tidak mungkin. Fang Yuan memiliki pemikiran di kepalanya. Dia sangat gembira dengan mangsa ini. Chainsaw Golden Centipede adalah cacing Gu yang luar biasa. Jika itu miliknya untuk digunakan, itu akan menjadi metode serangan yang kuat lainnya. Hanya itu, untuk menaklukkan kelabang emas gergaji mesin ini, bahkan Master Gu peringkat 4 harus mengeluarkan banyak usaha. Menangkap dan membunuh adalah dua hal, yang pertama jauh lebih sulit daripada yang terakhir. Cacing Gu liar semuanya licik, dan jika kelabang emas gergaji mesin melihat sesuatu yang tidak beres, ia akan menggali ke tanah dan melarikan diri. Jika seorang Gu Master tidak memiliki metode penggalian, bagaimana dia bisa mengejar? Tapi Fang Yuan memiliki jangkrik musim semi musim gugur, jadi selama dia menangkap kelabang emas gergaji mesin ini dan melepaskan sedikit aura jangkrik musim semi musim gugur, dia akan membuat cacing Gu meringkuk dan tidak berani bergerak. Jangkrik musim semi musim gugur adalah peringkat 6, auranya sangat kuat melawan cacing Gu peringkat 1 hingga peringkat 4. Tetapi melawan peringkat 5, itu memiliki efek yang lebih kecil, dan terhadap peringkat 6 lainnya, tidak ada kekuatan penangkalan di dalamnya. Fenomena ini sangat menarik, namun sebenarnya masyarakat manusia sama saja. Terhadap seseorang yang luar biasa, orang akan iri, menyembah dan mengagumi. Tetapi bagi seseorang yang hanya berkinerja sedikit lebih baik, mereka akan berani menyinggung perasaan, dan sebagian besar adalah persaingan dan kecemburuan. Saya hanya berada di tahap menengah peringkat 2 sekarang, oleh karena itu untuk menaklukkan kelabang emas gergaji mesin peringkat 3 ini, itu mungkin tetapi masih terlalu dini. Fang Yuan menilai, Master Gu peringkat 2 harus menggunakan cacing Gu peringkat 2 yang paling tepat, dan paling berguna. Tentu saja, Master Gu peringkat 2 juga dapat memiliki cacing Gu peringkat 3 atau bahkan peringkat 4. Tapi ini tidak umum. Pertama, semakin tinggi peringkat cacing Gu, semakin mahal untuk memberinya makan. Kedua, mereka menjadi lebih sulit digunakan dan membutuhkan lebih banyak biaya saat mengaktifkan. Seperti bayi yang mencoba memegang palu besar, jika ia mencoba dengan paksa, ia mungkin menarik otot karena berat palu dan menghancurkan kakinya sendiri. Rusa telah memperingatkan seluruh koloni, akan memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan bagi kelabang ini untuk tenang. Setelah ujian saya, pikiran di hati saya telah ditegaskan, tetapi saya belum memiliki kesempatan untuk menyerang. Mengapa saya tidak memperlambat dan memberinya waktu? Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Fang Yuan meninggalkan pikirannya di sini dan menutup pintu batu lagi. Dia kemudian pergi menggunakan Stealth Scales Gu. Awan gelap menutupi langit, menimbulkan bayangan di seluruh gunung King Mao, tampaknya menandakan datangnya badai. Di sisi gunung terpencil, selusin serigala petir yang kuat menarik kembali sudut mulut mereka dan membuat raungan rendah. Mereka telah mengepung Fang Yuan. Serigala ini memiliki tubuh yang sehat dan tidak seperti serigala yang lumpuh. Master Gu peringkat 2 lainnya akan putus asa jika mereka terjebak dalam pengepungan seperti itu, sendirian. Namun, situasinya sangat berlawanan saat ini. Fang Yuan berdiri di tempat, ekspresinya tenang. Sebaliknya, serigala petir yang mengelilinginya ini sedikit gugup dan ketakutan. Pertempuran sudah berlanjut untuk sementara waktu dan tanah berlumuran darah. Beberapa serigala petir telah runtuh di tanah, dan keheningan menunjukkan pencapaian pertempuran Fang Yuan. Bunuh! Fang Yuan berteriak dalam hati, dia berinisiatif untuk menyerang meskipun dialah yang dikepung. Kakinya mendorong tanah saat dia menerkam ke arah serigala petir di sisi kirinya. Serigala petir ini segera menyusut mundur selangkah kecil dalam ketakutan,
tetapi kemudian kepribadiannya yang ganas dirangsang, itu membuat lompatan kuat dan menyerang Fang Yuan. Ia membuka mulutnya di udara, memperlihatkan banyak gigi serigala tajam yang memenuhi mulutnya. Fang Yuan tertawa keras, dia tidak menghindar tetapi hanya mengayunkan lengan kanannya. Mendesah. Bila bulan biru menakutkan terbang secara horizontal di udara dan menghantam mulut serigala petir yang terbuka. Hanya ada suara robek, serigala petir yang malang ini langsung terbelah menjadi dua, dari mulut ke ekornya, oleh bilah bulan ini. Darah mendidih menyembur keluar dan mengalir seperti hujan darah. Seluruh tubuh Fang Yuan bersinar dengan cahaya giok putih saat dia menyerang melalui hujan darah dan mengamuk di dalam kawanan serigala. Serigala petir bereaksi, mereka menyerangnya dari semua sisi. Mereka membuka mulut dan merobeknya tetapi diblokir oleh pertahanan Gu Giok putih, menyebabkan gigi mereka sendiri patah. Cakar mereka juga tidak berguna. Fang Yuan meninju dan menendang, dan serigala petir dikirim terbang di bawah kekuatan dua babi hutan yang sangat besar. Beberapa serigala petir tengkorak mereka langsung hancur dan mati di tempat. Fang Yuan berada di atas angin dalam pertempuran ini. Tapi hal-hal baik tidak bertahan selamanya, karena esensi purbanya digunakan dengan cepat. Bakat Fang Yuan hanya kelas C dan kultivasinya berada di tahap menengah peringkat 2 saat ini. Esensi purba dibukaannya bahkan tidak 50%. Dia melihat esensi purbanya yang menurun, tetapi masih ada beberapa serigala petir yang tersisa. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Stealth Scales Gu. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang seperti riak di dalam air. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi jejaknya. Serigala petir sudah kehabisan akal, dan mereka melolong marah dan mulai membakar area itu tetapi tidak menemukan apa-apa. Fang Yuan belum pergi jauh. Dia menatap gerakan serigala petir sambil menyerap batu purba untuk memulihkan esensi purbanya dan juga mempertahankan penyembunyian Stealth Scales Gu pada saat yang bersamaan. Serigala petir memiliki penglihatan yang luar biasa tetapi indera penciuman mereka tidak tajam. Timbangan siluman Gu kebetulan adalah kutukan mereka. Ketika esensi purba Fang Yuan pulih menjadi 30%, kawanan serigala petir akhirnya mundur dengan enggan. Fang Yuan tidak memiliki gerakan Gu Wom, jadi jika serigala petir benar-benar mundur, dia pasti tidak akan bisa mengejar mereka dengan kecepatannya. Dengan demikian, dia menghapus penyembunyian Stealth Scales Gu dan menjadi terlihat. Wow! Serigala petir melihat Fang Yuan dan seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka, mereka bergegas ke arahnya. Fang Yuan mencibir. Dia menunggu sampai serigala petir ada di depannya, lalu dia tiba-tiba menyerang dengan tangan kanannya. Tinju kanannya ditutupi dengan lapisan cahaya giok putih samar yang sangat keras. Pukulan itu dengan ganas menghantam punggung bawah serigala petir. Retak. Suara tajam segera terdengar dan serigala petir yang tidak beruntung ini dikirim terbang oleh Fang Yuan, punggung bawahnya patah. Itu jatuh ke tanah dan berjuang dengan gila-gilaan sambil melolong menyedihkan, tetapi tidak bisa lagi bangun. Fang Yuan telah memulihkan esensi purba yang cukup dan dengan kekuatan bertarungnya yang tangguh, dia membunuh 4 serigala petir lagi dalam beberapa saat. Beberapa serigala petir yang tersisa kehilangan semangat juang mereka dan memandang Fang Yuan dengan ketakutan. Mereka merintih dan kemudian menyelipkan ekor mereka dan melarikan diri. Fang Yuan tidak mengejar mereka. Dia tidak bisa dibandingkan dengan serigala petir ini dalam kecepatan, mengejar tidak ada gunanya. Tanah dipenuhi dengan mayat serigala, dan mereka semua adalah rampasan perang Fang Yuan. Tapi Fang Yuan berhati-hati. Dia tidak terburu-buru mengeluarkan bola mata serigala petir. Rumput telinga komunikasi bumi. Dia turun di tangannya, telinga kanannya dekat dengan tanah. Akar tumbuh dari telinga dan menembus tanah. Kekuatan pendengarannya diperkuat seketika, dia bisa mengintai apapun dalam radius 300 langkah. Banyak suara masuk ke telinganya, tetapi tidak ada suara kawanan serigala atau suara Master Gu lainnya yang bergerak. Aman untuk saat ini. Fang Yuan menghela nafas lega. Dia mengeluarkan belati dan mulai menggali bola mata serigala petir. Dia hanya menyerahkan sebagian kecil dari bola mata ini dan menyembunyikan sisanya. Jika dia menyerahkan semuanya, tidak diragukan lagi itu akan menarik kecurigaan dan bahkan menghasilkan penyelidikan rahasia. Fang Yuan ingin mencegah ketidaknyamanan seperti itu sebanyak mungkin. Fang Yuan segera pergi setelah menggali semua bola mata serigala petir ini.
Ketika dia telah membunuh dua kawanan serigala lagi seperti ini, langit sudah tertutup awan gelap tebal. Angin kencang bertiup melalui hutan pinus, menciptakan gelombang hijau di gunung bersama dengan gemerisik dedaunan. Wow! Lolongan samar dari sejumlah besar serigala petir bergema di dalam angin. Ekspresi Fang Yuan sedikit memucat, menurut ingatan kehidupan sebelumnya, hari ini adalah hari gelombang serigala benar-benar pecah. Dia menggunakan rumput telinga komunikasi bumi lagi tetapi tidak mendengar kemajuan pesat serigala petir. Dia tidak terkejut, melainkan menjadi tenang. Ini berarti setidaknya ada jarak lebih dari 300 langkah antara dia dan serigala petir. Jarak ini bersama dengan kecepatannya sendiri dan pengetahuan tentang topografi, cukup untuk membiarkannya mencapai desa dengan selamat. Serigala petir ini licik, memilih untuk menyerang dalam cuaca seperti itu. Suara dari angin kencang dan suara dari hutan pinus akan menutupi gerakan mereka sampai tingkat yang besar. Fang Yuan menghela nafas dalam hati, lalu berlari menuju desa dengan kecepatan terbesarnya. Setelah berlari ratusan meter, dia bertemu dengan kelompok Gu Master 5 orang. Hei, kamu adalah Gu Yue Fang Yuan. Seorang Gu Master muda dalam kelompok itu mengangkat alisnya ketika dia melihat Fang Yuan dan menyapanya dengan cara yang aneh. Guru Gu ini adalah Gu Yue Peng, teman sekelas Fang Yuan. Selama periode akademi, dia menderita intimidasi dan pemerasan Fang Yuan. Fang Yuan dengan acuh tak acuh meliriknya sebelum melewatinya tanpa berhenti, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Petik 2 tanda seru petik 2. Gu Yue Peng tercengang, lalu perasaan tertahan muncul di hatinya dan kecepatannya melambat. Dia tidak mendapat kesempatan untuk mengejek Fang Yuan. Peng kecil, jangan melambat. Kita perlu berburu setidaknya 50 serigala petir hari ini untuk mempertahankan pangkat kita di papan prestasi pertempuran. Pemimpin kelompok itu berbicara. Gu Yue Peng segera menahan ekspresi marahnya dan dengan cepat mengikuti anggota kelompok. Kelompok saya berada di peringkat 75 di papan prestasi pertempuran. Fang Yuan itu berperingkat di atas 200. Perbedaan ini seperti langit dan bumi. Saya juga cukup beruntung memiliki senior yang peduli sebagai pemimpin kelompok. Dari awal gelombang serigala hingga sekarang, saya telah menukar sebagian dari pahala pertempuran untuk mendapatkan cacing Gu. Masa depanku cerah, bagaimana Fang Yuan bisa dibandingkan denganku? Gu Yue Peng sangat tenang ketika dia memikirkan hal ini, bahkan merasa diberkati pada saat itu. Di dunia ini, apa yang bisa dicapai seseorang dengan bertarung sendirian? Banyak tangan membuat pekerjaan ringan, persatuan adalah kekuatan yang lebih besar. Masih klan yang dapat diandalkan. Meminjam kekuatan klan, kami para pemula dapat tumbuh dengan aman. Fang Yuan itu idiot, dia benar-benar mengira dia adalah seorang pahlawan. Dia menyelesaikan masalah kodok menelan sungai peringkat 5 hanya dengan keberuntungan dan dia mengudara. Meskipun dia telah menjadi pemimpin kelompok, dia belum merekrut anggota grup, melayaninya dengan hak untuk menduduki peringkat terakhir. Haha, bagaimanapun, dengan kepribadiannya yang eksentrik, bagaimana dia akan merekrut anggota kelompok? Gerakan Gu Yue Peng menjadi lebih santai. Anehnya, sepanjang jalan, mereka tidak bertemu dengan kawanan serigala. Gu Yue Peng mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, hari sudah sore tetapi langit sudah gelap seolah-olah sudah malam. Angin bertiup, dan awan gelap menutupi langit dengan padat dan bergerak cepat, menimbulkan guntur dan hujan badai. Namun, Gu Yue Peng tidak takut, senyum mengejek muncul di mulutnya saat dia berpikir, hahaha, jadi Fang Yuan buru-buru bergegas kembali karena dia khawatir dengan hujan badai ini. Sungguh pengecut, apa yang perlu ditakuti dengan hujan badai? Tepat pada saat ini, wajah pemimpin kelompok tiba-tiba memucat, dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Tuan pemimpin kelompok, apa yang terjadi? 4 anggota lainnya secara alami memperhatikan hal ini. Dalam kelompok Gu Master ini, pemimpin kelompok bertanggung jawab atas pengintaian. Meskipun dia juga seorang Master Gu peringkat 2, cacing Gu pengintaiannya tidak memiliki radius sebesar rumput telinga komunikasi bumi Fang Yuan. Wajahnya sangat putih sekarang dan dia tidak ingin memberikan penjelasan rinci. Lari, cepat! Dia berteriak ketakutan dan di tengah tatapan heran anggota kelompok lainnya, dia berbalik dan berlari. Ikuti pemimpin kelompok. Anggota kelompok lain tidak bodoh, mereka dengan cepat bereaksi dan berlari.
Wow, lolongan serigala datang dari belakang mereka terus-menerus. Dari suara-suara ini, mereka tahu ada lebih dari 1000 serigala petir. Semua orang dalam kelompok itu pucat, mereka bernapas berat dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berlari. Tunggu aku. Gu Yuepeng berlari dengan semua yang dia miliki tetapi masih yang terakhir, dia kehilangan ketenangannya dan mulai berteriak minta tolong. Dia merasakan suara napas serigala petir di belakang punggungnya. Tapi yang membuatnya putus asa adalah pemimpin kelompok yang biasanya menunjukkan pertimbangan besar padanya, bahkan tidak menoleh ke belakang. Rekan satu tim yang biasa menepuk dada mereka dan berbicara tentang persaudaraan dan sentimen mengabaikan teriakannya. Hau, Gu Yuepeng tiba-tiba mendengar serigala melolong tepat di sebelahnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan besar menekan punggungnya dan menjatuhkannya. Dia jatuh ke tanah, kejatuhan itu membuatnya pusing. Dia tanpa sadar berbalik untuk mencoba melawan. Boom! Seekor ular petir melintas di udara. Dalam kegelapan, sosok serigala petir yang berani segera terlihat. Tubuhnya 2 kali ukuran serigala petir normal, rambut di tubuhnya tegak. Ia membuka mulutnya dan memperlihatkan taring tajam putih peraknya. Pupil Gu Yuepeng menyusut menjadi seukuran jarum, sebuah pikiran bergema di benaknya, 100 raja binatang. Sisi kawanan serigala di sarang serigala sangat besar, tidak hanya ada 3 segudang serigala mahkota guntur tingkat raja binatang, ada juga 100 serigala petir berani tingkat raja binatang dan serigala petir hiruk-pikuk tingkat raja 1000 binatang. Detik berikutnya, serigala petir yang berani membuka mulutnya dan dengan suara retak, seluruh kepala Gu Yuepeng digerogoti. Darah segar dan materi otak terciprat. Serigala petir yang berani menundukkan kepalanya dan mulai menelan darah dari leher Gu Yuepeng dan menggerogoti dagingnya yang berlemak. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakangnya dan bergegas ke depan. Suara gemuruh terus berlanjut tanpa henti. Hujan lebat juga mulai mengguyur. Gelombang serigala sejati telah dimulai. Bersambung.